Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insan BMS, senang sekali rasanya saya Rika Indria Suhari dapat berjumpa kembali di Pustaka Berkah Spesial Ramadan 1445 Hijriah bersama Bank Mega Syariah. Dan saat ini saya kembali ditemani oleh seorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang Direktur Risk and Compliance di Bank Mega Syariah. Siapa lagi kalau bukan Pak Marjana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika apa kabar? Baik, Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Lancar puasanya ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah kita terus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah memasuki di sepertiga yang ketiga ini, yang akhir-akhir Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan, kelancaran, kesabaran kita semua sehingga kita bisa maksimalkan sampai dengan akhir nanti sehingga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik. Amin. Walaupun biasanya kalau 10 hari terakhir itu Mbak Rika, kita udah berpikir bagaimana nanti Lebaran. Ya. Nah oleh karena itu nanti setelah acara ini Bank Mega Syariah akan ikut meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi kita nanti akan ada acara secara seremoni pembagian Mega Syariah berbagi. Masya Allah. Sehingga buat saudara-saudara kita yang akan berlebaran, insya Allah kita bisa fokus ibadah karena untuk kebutuhan lebarannya sudah ada dari Bank Mega Syariah. Gak usah belanja-belanja lagi. Ya, dan Alhamdulillah hari ini saya tidak sendiri, Mbak. Kita tidak berdua saja. Ya. Sudah ada Ustadz yang gimana ya, udah pasti lebih ganteng daripada saya. Sama ganteng. Lebih mudah daripada saya. Tetap Kemudian sama mudanya. Oh gitu ya, Alhamdulillah. Siapa lagi kalau bukan Koh Denis Lim. Assalamualaikum Koh Denis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Sehat, Allah. sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz. Ini saya mau manggil Ustaz atau Koh ini? Bukan Ustaz. Oh bukan Ustaz. Kongko biasa ini mah. Oh, Biasa bukan, kan jualan handphone. Bukan Yai juga, kalau Yai lebih gak cocok lagi nih kayaknya. Jangan. Kongko Kok Denis aja kali ya. Kalau jangan Koko aja. Kalau Cici kan perempuan ya. Oh gitu Jadi, ya. Pastinya. Oke, jadi Koh Denis aja ya. Iya, silakan, Ya, nanti silakan. kita akan tentu sudah banyak yang tahu, tapi tidak tahu lebih dalam lagi bahwa Koh Denis ini berhijrah dan hijrah yang luar biasa. Tentu bagaimana nanti perjalanan hijrahnya, kita akan berbincang-bincang bagaimana Koh Denis melampauinya. Gimana Mbak Rika? Ya, karena tema kita kali ini yaitu jalan hijrah untuk meraih kemenangan. Tapi sebelum kita bertanya-tanya, ada baiknya kita mendengarkan tausiah terlebih dahulu. Silakan, Koh. Ya udah, baik, istilah. Kedengaran jelas suaranya? Baik, teman-teman yang insan BMS di seluruh Indonesia, planet ini. Ada yang di planet lain insyaallah. Insyaallah. Baik, kita buka dulu dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmatnya kita bisa ngaji bareng di sini. Sehat semua ya. Datangnya kepaksa enggak? Berarti tidak hanya sehat fisiknya tapi juga sehat imannya ya. Dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Baik, terima kasih, salam takzim kami kepada seluruh petinggi, seluruh teman-teman yang udah hadir. Izin gak sanggup menyebutkan semua namanya, karena yang paling penting dimuliakan oleh Allah, bukan disebut sama si Koko. Ya, gitu aja. Maka bismillah, sudah dikasih kode, itu pun pertanyaan tentang hijrah tadi harus dirangkum dalam 4 menit. Oke, siap, bismillah insya Allah. Ya, maka kita mulai dengan bahwa alasan kita pengen jalanin hidup ini salah satunya semua pasti pengen bahagia. Ya, nggak ada orang yang hidupnya sengaja saya mah pengen menderita, nggak ada pasti. Masalahnya bahagianya nyari dari mana? Cuman ketika akhirnya
kita nyobain nyari bahagia itu, kenapa ninggalin yang di Thailand? Sebetulnya sesederhana, sudah melihat, sudah nyobain, sudah ngalamin semua hal yang kata orang itu cenah katanya bisa bikin bahagia. Ngerti cenah nggak? Katanya. Apa ya kalau orang Jawa mungkin jarene nggih. Nggih. Terus cenah katanya itu bisa bikin bahagia, cuman ternyata kalau udah ngerasain sama-sama aja. Sehingga akhirnya waktu itu mempertanyakan, kalau gitu berarti siapa orang atau manusia yang bisa bahagianya tanpa batas, tanpa alasan. Karena ada orang yang baru bahagianya tuh setelah misal ada gajian dulu, ada yang dapat bonus dulu, ada yang menikah dulu, ada yang punya keturunan dulu, dan macam-macam. Beda-beda masing-masing tiap orang, naik jabatan dulu. Saya nanyanya siapa yang bisa tanpa bahagia, tanpa batas, tanpa alasan. Yang nyeletuk jawabnya saya yakin dia asbun. Gua nggak ngerti pertanyaan lu. Orang ateis ini berkata, mungkin itu mah cuman orang yang udah dekat sama Tuhannya aja kali. Dia bilang kayak gitu. Saya ingat lagi, ya juga ada orang-orang yang orang nyebutnya mungkin para nabi, orang-orang soleh terdahulu yang hidupnya pahala banyak, dosa terampuni, bahkan para nabi ma'asum ya, bersih dari dosa. Udah gitu, ujiannya parah, jauh lebih berat daripada kita semua. Tapi tetap baik sama orang. Ngapain mereka teh? Belain apa? Kan kalau misalnya sekedar baiknya karena dia atasan saya harus baik, karena kalau enggak bisa dipecat. Dia punya toko roti, kalau saya baikin nanti kalau saya ngadain pengajian dia bisa sponsorin roti. Gitu. Selalu ada alasan ya. Sehingga apa yang bisa bikin kayak gitu? Mereka melakukan seperti itu tanpa ada alasan. Ternyata sederhana. Ketika akhirnya kita meletakkan bahagianya sudah bukan pada apa yang aku suka lagi, tapi pada apa yang Allah suka. Kita sejauh ini survei sederhananya ginilah. Apa kita semua punya keinginan? Punya. 2, apa Allah juga punya keinginan? Ya, Allah ingin kita selamat dan bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini yuk jujur. Lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Udah lebih sering ngejar yang kita suka, bahkan sebagian juga udah tercapai. Kok masih sulit bahagia? Bahkan nggak cuman itu. Bahkan pernah ngelihat yang mungkin uangnya lebih banyak dari kita, lebih stres. Iya, duduknya di mobil mewah, tapi pusing, nangis. Ya, ada yang cuman jalan kaki di pinggir jalan, belum tentu bisa makan enak setiap hari, belum tentu ketemu daging tiap hari. Seblak lagi. Tapi ceria, gitu. Sehingga apa yang salah nih? Apalagi kita kalah sama anak kecil. Dulu waktu kecil gampang kita cerianya. Nyanyi gak jelas ditepok tanganin aja udah seneng sendiri. Abis berantem sama temennya 5 menit kemudian, ceria lagi, udah bayaan lagi. Yang berantem malah ibunya coba. Ya. Nah kamu abis benjol sama anak itu, kenapa main lagi? Ya sederhana, benjolnya udah gak sakit dan dia punya mainan yang saya suka. Main weh, udah. Gak ada dendam, dengki, murka, amarah, gak ada. Padahal dibilang pengetahuan lebih banyak mana? Pengetahuan anak-anak atau orang dewasa? Orang dewasa kan udah pada sering nonton YouTube ya. Tutorial, life hack, kuliah ya. Banyakan mana? Uangnya anak-anak atau uang orang dewasa? Dewasa. Kecuali Rafathar sama Cipung. Ya mereka agak beda kasusnya ya. Tapi uang kita lebih banyak, pengetahuannya lebih banyak. Kok lebih sulit bahagia daripada anak-anak? Sederhana alasannya. Anak-anak tidak punya pesaing Allah di hatinya. Meskipun dia juga gak ngerti fikih ibadah dan lain-lain. Kita makin gede, makin ngerasain gini ya rasanya punya duit. Gini ya rasanya punya jabatan. Gini ya rasanya viral. Itu menjadi pesaing Allah di hati kita. Ini kata-katanya agak berat nih. Pesaing Allah nih. Iya. Apa itu? Iya, pesaing menyaing Allah. Jadi kan bahagianya jadi akhirnya ketika akhirnya misalkan baru gajian, percuma saya gajian 20 juta sebulan. Saya mah baru bahagianya nanti kalau udah punya mobil sebanyak dia. Kalau udah centang biru kayak dia. Kalau udah rumahnya sebesar dia. Kenapa jadi banyak syaratnya? Dulu kalian kan lahir gak langsung segede gini, betul? Ibu pernah orok, Bu? Nah, waktu kecil bahagianya tanpa syarat juga kan? Kenapa makin gede, cenah makin pinter, duit makin banyak malah makin sulit bahagia? Ya kita sih naruh pesaing Allah. Coba punten ya. Kadang orang dia sholat. Sholat sih sholat kok. Tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Giliran duitnya hilang baru nangis. Berarti di hatinya ya bukan Allah, duit weh. Sholat kok. Tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Giliran gagal nyalek gila. Ya berarti di hatinya
Kalau misalnya udah tujuannya Allah, lihat para nabi tadi. Mau kalian apain aku, hei para umat dan yang lain-lain, terserah. Selagi Allah ridho, udah bahagia tetap bisa. Tunggu dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan Oke, kita. siap, Jangan kemana-mana, Insya Allah. tetaplah bersama kami di Pustaka Berkah Spesial Ramadan 1445 Hijriah bersama Bank Mega Syariah. Assalamualaikum Insan BMS, mudik dengan selamat, kantong lebih hemat. Sekarang Insan BMS nggak perlu pusing lagi mikirin harga bensin untuk mudik lebaran. Karena mulai dari 1 sampai 21 April 2024 ada promo cashback di seluruh SPBU di Indonesia hingga Rp100.000 dari Syariah Card. Menarik banget kan? Jadi yuk manfaatkan kemudahan bertransaksi hanya dengan Syariah Card. Buruan apply Syariah Card sekarang, kepoin promo Syariah Card lainnya di www.megasyariah.co.id. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به صدق الله العظيم. Masya Allah, merdu sekali gitu. Jadi adem gitu ya. AC-nya nyala berarti. AC-nya nyala ya. Kalau boleh disampaikan Coach Dennis, apa yang disari dari tadi? Tadi surat 75 ya, Al-Qiyamah, surat ke 75 di juz 29. Cuman kebaca 16 ayat sih dari total 40 ayat. Tapi ya Cuman tuh. Cuman oh diterusin aja sampai 40 Pak. kita aja susah menghafalnya ya. Maka teringat nasihat Nabi bahwa justru yang paling pintar itu, makanya kadang kita standar pinternya, standar kayanya itu kalau belum disesuaikan sama standar Nabi, maka pasti capek ya. Kayak contoh, standar cerdasnya Nabi, kata Nabi manusia yang paling pintar adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan bekal untuk hari tersebut. Bicara tentang kaya, standar kayanya Nabi adalah yang kau memiliki rezeki untukmu hari ini dan besok, itu kau sudah kaya. Jangan karena standar kayaku, aku pengennya sampai kayak dia dulu. Makanya udah gaji di atas UMR pun masih ngambek wae. Ya, belum lagi nggak bisa menyeimbangkan antara keinginan sama kebutuhan. Bikin masalah sendiri. Ya, belum lagi kalau ditambah tidak bersyukur, Masya Allah. Sampai rumah capek-capek, ada yang nyap-nyap,
Pikir dong Pak, tetangga kamu tuh bawahan kamu Pak. Masa mobilnya lebih bagus dari kita? Pikir dong, pikir. Nah, bagus gak acting saya? Ya, mohon maaf ya, karena sumber saya dari referensinya film azab biasanya kayak begitu. Ya, akhirnya kan, naudzubillah, akhirnya ngambil cicilan baru yang mobil lama masih bagus, belum lagi ribanya, maka capek luar biasa. Nah kalau misalkan semuanya masih belum pakai standar Allah dan Rasulnya, capek. Kalau yang apalagi kalau standarnya pakai penilaian orang. Contoh, ibu pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas, kan pegel. Ya, begitu selesai foto, kenapa wajah saya biru sendiri? Iya kan nahan nafas tadi. Ya. Darah biru saya mikir. Jadi capek lah ya. Jadi mau kejarnya apa? Sedangkan bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kusuka. Karena kusuka mah keripik. Bukan ya. Ya, aku suka mah keripik. Jadi harus menggunakan standar Allah dan standar Rasul. Iya tuh, baru lebih enak. Masya Allah. Untuk sampai proses itu, Ko Denis, itu kan bukan sesuatu yang mudah dan mungkin bukan cepat juga ya. Tantangannya apa dan berapa lama itu, Ko Denis? Ya prosesnya. Dulu di Thailandnya aja, bahkan sebelum ke Thailand kan episode kesempitan rezeki dulu. Ada kondisi waktu itu ayah bangkrut, sakit. Ada hutang yang dengan nominal tidak biasa yang harus dibayar. Dan juga anak pertama dari 4 bersaudara. Udah gitu ujian kesempitannya selesai. Dapat ajakan waktu itu untuk yang ke Thailand. Dikira adalah jalan keluar. Tapi ternyata ujian yang lebih berat. Tapi namanya ujian kelapangan rezeki. Dibukain rezeki dengan meskipun haram. Tapi ya malah jadi ngelihat segala hal yang tadi. Ternyata waktu itu saya pengen jadi kaya cuman karena satu alasan. Karena belum pernah kaya weh. Makanya ada istilah OKB tahu? Orang kaya blow on. Ya. Udah dia cuma penasaran aja. Ya. Lalu mulai perjalanannya ya udah dari lulus SMA lah ya. SMP SMA. Berarti itu di tahun 2009-an lulus SMA. Udah gitu. Sudah ada kebimbangan itu ya? Iya. SMA. Udah gitu di Thailand itu 3 tahun lebih. Pulang 2017. Dari 2009 ke 2017 udah 8 tahun. Dari pulang dari sana pun pikirnya ketika yakin nih. Karena di sana juga gak ada yang pengen selamanya hidup kayak gitu. Yang lebih kaya tapi masalahnya juga macam-macam. Anaknya kayak overdosis narkoba lah. Istrinya pulang bawa berondong lah. Selingkuh dan lain-lain. Ya. Sehingga waktu pulang nggak dalam kondisi habis memang. Ada sisa meskipun tinggal beberapa ratus juta doang waktu itu. Tapi dah haram ya. Dengan pikiran wah hijrah nih. Udah dibaca semua keutamaan hijrah nih. Masya Allah. Masih ada modal lagi ya buat usaha. Wah asli ini meledak saya di Indonesia nih. Meledak gitu ya. Dan ternyata nyampe kata Allahnya mungkin gini ya. Katanya pengen hijrah. Tobat. Masa uang haramnya masih disimpan. Nggak sanggup ya dibuang semuanya ya. Iya ya Allah nggak sanggup terlalu melekat di hati. Tenang akan dikirimkan bala bantuan. Jadi saya banyak ditolong orang Pak. Yang nolongnya ternyata adalah tukang tipu datang semua. Ya teman dari kecil Masya Allah temenan. Masa gue nipu lu nih invest bro. Pas banget lu pulang dari Thailand. Tinggal taruh duit segini. Tiap bulan gue setor keuntungannya. Menguntungkan bukan? Betul juga. Apa ini jawaban dari Allah? Semenjak transfer sampai hari ini batang hidungnya belum terlihat lagi ya. Ada yang sama-sama jujur, dibikin bangkrut, nggak laku jualannya. Akhirnya mulai dari titik sampai jadi jualan kaos kaki lagi di CFD, duduk di trotoar di emperan. Jadi pandemi lagi abis itu, yang masih buka lowongan tambah banyak justru kurir. Nah, kerja jadi nganterin paket naik motor bawa 60-70 paket ngetok-ketokin pintu orang. Tok-tok-tok. Paket, Masya Allah. Dan waktu itu ketika nganterin paket nggak ada yang nganterin kok Dedis. Enggak, siapa lu ya? Nggak peduli, belum dikenal ya. Suruh udah lemparin aja. Lemparin begitu sampai jalan inget. Ya Allah itu COD dia belum bayar. Kudu nalangin ya repot. Tapi ya awalnya ngambek. Percuma nonggeng, sujud, sholat mana apaan. Hijrah malah abis-abisan semuanya. Tapi setelah ditambah 2-3 tahun lagi setelah pulang, setelah ngaji, akhirnya nyantren dan yang lain-lain, baru ngeh bahwa nya itu teh pertolongan. Sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Coba hijrah sambil masih makanin duit haram, amal balik nggak akan bener. Ya,
Jadi ibarat kita doyan makan sesuatu misalkan pizza gitu ya. Tapi kalau kita makan pizza yang sama selama 365 hari dan sehari 3 kali, gumoh nggak? Bosen. Tahu gumoh nggak? Tahu gumoh? Bosen. Ya. Maka sama, kita kehilangan sesuatu terus-menerus secara berkali-kali juga mati rasa. Pertama hilang 50.000 mungkin ngambek. Tapi coba rutin istiqomah hilang duit 50.000 selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Biasa aja lama-lama. Enggak weh. Ambil weh semuanya udahlah. Apalagi ternyata setelah kehilangan juga baik-baik aja. Makan ada. Enggak kehujanan, enggak kepanasan. Maka ternyata itu tuh cuman kayak dilepasin kemelekatannya aja sama Allah. Sampai akhirnya ya begitulah ya. Makanya kan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini hanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Kenapa sedih? Dah aslinya kita sih ngaku-ngaku padahal udah jelas titipan. Contoh ya, siapa yang kesini naik motor? Atau naik mobil? Mobil dan motor lah ya. Nggak ada yang bawa kereta kan? Nyampe parkiran ternyata kendaraannya hilang, sedih nggak? Sedih, nggak apa-apa, wajar manusiawi. Tapi coba kalau balik saya pertanyaannya kayak gini. Ada orang namanya Pak Burhan, tinggalnya di desa Kelaten, RT 3, RW 5. Pokoknya kalian nggak kenal lah ya. Betul. Punten kalau ada yang namanya sama ya Pak Burhan ya. Singkatannya Ada. Singkatannya burung hantu. Tadi yang muazin tadi. Oh Masya Allah. Saat afwan ya saat ini mah contoh saat. Misalkan si bapak tidak dikenal ini di desanya sama motornya hilang. Jujur. Orang kita nggak kenal rumahnya di mana, orangnya seperti apa, motor dia hilang kita sedih nggak? Sedih. Enggak. Nggak kenal juga. Udah gak kenal juga bahkan nggak tahu motornya hilang. Ya. Wah, sejatinya kan kita sedih itu bukan karena kehilangan. Karena kalau sekadar kehilangan satu manusia hilang motor, satu dunia sedih dong. Tapi kita kehilangan sejatinya cuman karena kehilangan sesuatu yang kita akui sebagai milik kita. Itu kan motor saya, itu kan jabatan saya udah saya rintis 20 tahun. Ini kan perusahaan saya udah saya rintis 30 tahun. Ini kan mobil yang saya udah nabung bertahun-tahun. Udah jelas-jelas ditegasin. Sesemuanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Kita sih ngaku-ngaku. Pantesan pegel. Gini deh. Kak mau titip handphone boleh? Nanti habis dari Selamanya toilet juga saya boleh, ambil. apa-apa. Hah? Habis dari toilet saya ambil. Keluar dari toilet boleh ambil handphone saya tadi? Boleh. Boleh ya kan? Ngambek gak saya ambil handphone ini? Ya enggak dong. Enggak, karena bukan punya hanya kan? Ya, iya sama gitu juga. Ini tuh kita lagi dititipin sama Allah. Hei hamba nih ya, harta, jabatan, kekuasaan, dan lain-lain. Bukan buat kamu nih. Karena kalau emang benar-benar kamu gak bisa diambil oleh siapapun dong. Apa buktinya bisa bukan milik kamu? Yang punya, maha punya, pengen ngambil kapan aja kita gak bisa ngelawan kok. Nah, ketika akhirnya dititipin nih harta jabatan titipan nih ya buat apa? Buat mengetahui kamu teh tambah bener atau enggak. Ternyata enggak tambah bener. Jadi sombong ketika mau naik jabatan, jadi belagu ketika udah mulai banyak duit. Enggak bener, ambil titipannya daripada tambah anjur. Ya, bukan Allah benci, bukan diselamatin daripada hartanya makin merusak dirinya. Cuman kitanya udah makin ya Allah itu kan harta saya. Enggak dititipin. Rezeki manusia itu cuma 3. Yang dimakan jadi kotoran, yang dikenakan lalu jadi usang, dan yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi harus hafal. 1, yang dimakan jadi kotoran. Yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakkan di Jalan Allah. Punten ya. Di rumah di kulkas ada migar nggak? Migar. Minuman segar. Oh, minuman segar. Kenapa harus disingkat ya? Lagi zamannya disingkat ini. Kalian beli punya kalian kan? Ternyata ponakan datang ramean di gondol. Berarti rezeki kalian atau rezeki ponakan? Ponakan. Nah gitu ya. Sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Nanti habis ini buka puasa misalkan nanti sore. Saya nggak mau makan di sini bungkus nasi 1 kotak pakai ayam. Di jalan ayamnya tumplek, bahe ya. Dia dicomot sama kucing. Berarti kita cuma disuruh Allah buat nganterin ayam itu ke kucing. Udah. Sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Gak usah kayak gitu. Cek saldo sekarang. Atas nama siapa saldonya? Masing-masing kan? Ada orang tuh 2 jenis katanya. Ada yang sedih ngelihat buku tabungannya, ada yang bahagia ngelihat buku tabungannya. Kalian yang mana kira-kira?
Ya. Bahagia nih kayaknya. Lagi bahagia kayaknya bahagia ya. nih. Habis terima THR. Bahagia kalau nggak banyak cicilan ya. Insya Allah. Ternyata habis senang ya Allah tabungan teh banyak. Ih gemes ya. Tiba-tiba anaknya nelpon. Mah ada apa deh? Aku belajar nyetir mah nabrak. Adek nggak apa-apa. Nggak apa-apa mah tapi kudu gantiin. Gantiin berapa deh? 4 miliar mah. Hah? Kamu nabrak apa? Nabrak BMW 7. Milih-milih atau kalau mau celaka teh gimana bisa milih? Ya. Ternyata rezeki bengkel. Iya, belum lewat sini bukan rezeki kita. Kita ngaku-ngaku, ya. Nggak dibawa pula, ya. Kecuali kalau udah diubah jadi pahala. Sama pakaian juga gitu. Tsunami Palu 2018. Di lemarinya nggak mungkin satu bajunya. Ketika udah porak-poranda yang dibawa cuma yang nempel loh, yang di badan. Ketemu orang yang lagi pakai kaos kesayangan kita, masa ya kita ambil dia lagi berdarah-darah. Nggak tega. Dia juga mungkin mungut, aduh saya koyak-koyak pakaiannya, ini nemu kaos masih utuh dipakai. Nggak mungkin kita setega itu ngambil. Ya, yang nempel di badan kita. Dan terakhir yang diinfakkan di jalan Allah. Ini ada orang kaya waktu itu, orang soleh kaya, pengusaha. Kebiasaannya aneh. Tiap kali beres jualan, disisain modal buat dagang besok, sisanya sedekah. Teman-temannya suka nanya, Bapak gak sayang sama duit Bapak? Invest dong kayak kita. Dijawab, justru saya sayang banget sama harta saya. Makanya pengen saya bawa mati. Gimana cara bawa mati harta? Transfer ke rekening akhirat. Gimana transfer ke rekening akhirat teh? Sedekah. Dan aslinya kita sedekah teh kan aslinya kita yang bakal terima kebaikannya juga. Kadang Allah suka ngasih bonus, dikasih sebagian balasannya ada di dunia. Dalam bentuk THR, dalam bentuk ada rezeki dari mana aja. Ya, lagian saya, Bapak, Ibu dilarang mati. Sebelum semua rezeki yang Allah janjiin waktu kita di alam rahim diterima semua. Mau diterkapar di kasur kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Mau capek dengan kehidupan udah tiduran di rel keretanya lewat, gak mati. Lewat di rel sebelahnya soalnya keretanya. Salah rel. Ada yang mau bunuh, oh suamiku selingkuh aku mau bunuh diri. Minum apapun botol di rumah diminum, yang di toilet, yang di tempat cuci piring. Gelap, bangun-bangun di rumah sakit. Saya masih hidup. Iya Bu, larutan yang ibu minum satu mengandung asam, satu mengandung basa. Jadi netral. Belum waktunya. Ya, udah rezeki mah udah ada yang ngatur ya. Oke, ini karena waktunya juga sangat mepet banget Oh nih. iya. Kok jadi ya sudah kalau gitu kita nanti dulu kita balik lagi ya. Boleh. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Pustaka Berkah Spesial Ramadan 1445 Hijriah bersama Bank Mega Syariah. Butuh biaya untuk pembelian barang atau jasa? Yuk ikutan promo Lebaran Berkah Flexi Mitra. Minimum booking 100 juta, dapatkan hadiah sebesar Rp600.000 untuk 50 nasabah pertama yang melakukan booking. Periode promo 1 Maret 2024 sampai 31 Mei 2024. Info selengkapnya kunjungi www.megasyariah.co.id. Insan BMS, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Alhamdulillah, gak terasa kalau ini sudah di penghujung acara nih Pak Marjana. Iya, luar biasa. Jadi kita tadi sudah belajar mengenai hijrahnya Kodenis. Ternyata untuk hijrah tantangannya banyak. Tentu perlu tekad yang kuat. Dan kemudian setelah hijrah pun masih ada tantangan yang dihadapi. Kemudian tadi disampaikan juga apa saja kunci sukses supaya tetap istiqomah berhijrah. Tentu tadi sudah disebutkan bersama. Yang pertama tentu kita mencari kawan yang sama-sama
baik, kemudian berdoa, dan ya kita tunjukkan bahwa kita itu menjadi baik setelah berhijrah. Kemudian jangan lupa bahwa setiap hal yang kita lakukan adalah tentu ini karena Allah Ta'ala. Kita perlu keikhlasan dan kita semua serahkan kepada Allah Ta'ala. Bahwa ada wilayah ikhtiar tetapi hasil milik Allah. Karena ikhtiar itu adalah bagian dari amal soleh yang kita perlu pupuk, kita perlu lakukan untuk bekal kita ke akhirat kita. Begitu Pak Denis ya? Ya, mungkin belum semuanya tapi karena padat banget tadi. Padat sekali. Ya, okay. Pak Marjana dan Ko Denis, sebelum kita menutup segmen, ini kita mau kasih kuis nih, khusus penonton channel Hazanah, Transvision, dan juga penonton YouTube Bank Mega Syariah. Dapetin hadiah saldo M Syariah dan jangan lupa buka rekening M Syariah. Hadiah untuk para pemenang berupa saldo M Syariah 500.000 untuk 5 orang pemenang yang beruntung. Jadi jangan lupa jawab di kolom komentar YouTube Bank Mega Syariah dengan format nama lengkap _ akun Instagram _ domisili _ jawaban Anda. Dan Insan BMS simak pertanyaannya. Siap-siap ya. Hijrah apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? A. Perpindahan dari suatu tempat yang terang ke tempat yang gelap. B. Perpindahan dari suatu tempat menuju ke tempat yang lebih buruk. C. Perpindahan dari suatu tempat buruk menuju ke tempat yang lebih baik. D. Perpindahan sifat dari hal yang baik menjadi hal yang buruk. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Semoga salah satunya Andalah yang beruntung. Nah, demikianlah kita sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Pustaka Berkah Spesial Ramadan 1445 Hijriah. Akhir kata saya Rika Indria Suhari dan partner saya Marjana dan juga Ustadz kami Ko Denis Lim. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.